Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakara kadzakiruna wa ghafala an dzikra ghafilun. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Langsung saja di sini saya akan mereview makalah yang disusun untuk memenuhi tugas kuliah dengan dosen pengampu beliau Bapak Khairul Munif, dengan makalah berjudul pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas yang tentunya dalam sengketa ekonomi syariah. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang pelaksanaan putusan Basarnas dan juga pembatalan putusan Basarnas, dan tidak lupa urgensi atau pentingnya pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas itu. Untuk yang pertama dalam pelaksanaan putusan Basarnas ini termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbiter dan alternatif penyesuaian sengketa. Nah, di situ menyatakan bahwa arbiter adalah adalah cara penyelesaian dalam suatu sengketa perdata di luar peradilan umum, yakni bisa disebut jalur selain pengadilan agama maupun peradilan negeri di situ. Nah, litigasi dan non litigasi, di situ non litigasi kalau arbiter. Nah, jadi arbiter ini merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbiter yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Nah, biasanya ketika sebuah sengketa ekonomi syariah itu di situ termaktub ketika terdapat sebuah sengketa ataupun masalah yang ada ketika berkontrak dari kedua belah pihak. Nah, di situ nanti akan disepakati bahwasanya masalah-masalah yang ada itu diselesaikan di arbiter. Nah, kata-katanya nanti seperti itu. Terus menurut Basarnas, nah ini ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam berperkara, yakni ada persetujuan arbiter yang harus dilakukan secara tertulis seperti yang saya contohkan tadi. Ada juga arbiter yang menerima tunjukan itu tidak boleh mengundurkan diri. Ada juga pengajuan permohonan arbiter harus secara tertulis. Nah, dengan sekurang-kurangnya harus memuat sebuah nama lengkap, surat uraian singkat tentang duduk sengketa dan apa yang dituntut. Nah, itu harus lengkap. Ada juga apabila permohonan pada sidang pertama itu tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka permohonan digugurkan. Nah, seperti itu. Jadi ada putusan yang bersifat final dan banding juga. Nah, dalam sebuah putusan itu juga ada juga putusan yang tidak ditaati secara sukarela, maka putusan diajukan menurut ketentuan dalam RV. Nah, di situ. Terus kemudian kita akan membahas pembatalan putusan Basarnas. Nah, dapat dipahami bahwasannya upaya pembatalan itu bukanlah merupakan upaya banding terhadap putusan arbiter, tapi pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa. Nah, atau dengan kata lain, pembatalan putusan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan agama sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun
2016, nah agar suatu putusan arbiter dibatalkan. Nah, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Nah, ini dibolehkan. Nah, dalam proses pembatalan putusan arbiter ini, nah, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Nah, kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbiter. Nah, jadi itu batasannya. Jadi hanya melihat keabsahan prosedur pengambilan putusan arbiter. Nah, jadi yang dilihat prosesnya ini absah apa tidak. Nah, gitu. Terus dijelaskan juga adapun tata cara permohonan pembatalan putusan arbiter tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 ya, Nomor 30 tahun 1999 tadi tentang arbiter dan alternatif penyelesaian sengketa. Yaitu harus dilakukan secara tertulis dan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan kepada panitera pengadilan agama. Terus yang terakhir, yakni tadi sudah diketahui bahwasanya ada pelaksanaan penyelesaian sengketa dan ada pembatalan putusan Basarnas. Nah, terus kewenangan ini urgensi peraturan pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Jadi di sini kewenangan pengadilan agama sebagai eksekutor terhadap pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas mengalami sebuah perjalanan pasang surut. Nah, yakni disebabkan oleh ketidakkonsistennya peraturan dalam mendasarinya. Hal ini dapat dilihat dengan terbitnya SEMA nomor 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan Badan Arbiter Syariah yang kemudian dihapuskan oleh SEMA nomor 8 tahun 2010 tentang pengabsahan tidak berlakunya SEMA tahun nomor 8 tahun 2008. Nah, ini adalah sebuah pasang surut dalam sebuah kebijakan. Nah, mungkin itu. Namun sebagai langkah antisipasi sudah selayaknya bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ini untuk membentuk undang-undang arbiter syariah atau sekedar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tadi tentang arbiter dan alternatif penyelesaian sengketa dengan menambahkan ketentuan terkait pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Nah, di situ. Jadi penting sebenarnya, penting. Jadi menurut saya ketika kok arbiter ini disangka tidak absah, nah maka penting untuk pengadilan agama juga ikut andil dalam hal ini. Jadi pembatalan sebuah keputusan arbiter. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Dalam makalah ini sudah dijelaskan dengan seksama peran Basarnas, juga ada pelaksanaan, ada pembatalan putusan. Jadi menurut saya cukup lengkap, akan tetapi masih kurang luas sedikit. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.